Haleluya. Pagi hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu hadir dalam kebaktian kita. Tuhan selalu menyertai kita. Pemazmur mengatakan, ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Sehingga kami mempunyai hati yang bijaksana. Saudara enggak terasa, hari ini 1 bulan sudah berlalu. Hari ini Januari 2021 hari ini akan habis. Kita tidak akan menemui Januari lagi di tahun ini, tidak ada lagi. 30 hari kita sudah lalui bersama dengan Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur. Kalau pagi hari ini kita ada di tempat ini. Pagi hari ini dengan anugerah Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita masih kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang bijaksana itu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita hitung saudara, masih ada 11 bulan yang lain. Bagaimana kita mau memberikan 11 bulan yang lain kepada Tuhan yang sudah memberikan kita 12 bulan dalam 1 tahun. Kalau bulan ini kita sudah lalui, kalau ada yang jatuh, firman Tuhan berkata, orang benar yang jatuh 7 kali jatuh akan bangkit lagi. Amin saudara? Amin. Nah, yang sedang mengalami hari-hari kelihatannya susah, dimulai dari bulan yang pertama, kita punya pengharapan yang baru untuk bulan kedua dan bulan seterusnya kita akan seperti burung Raja Wali. Yang dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan semakin lama akan semakin terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Berlari tidak akan menjadi lesu, berjalan tidak akan menjadi lelah. Benar saudara? Mari kita berdiri, mari kita berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan bulan-bulan ini, tahun ini kepada Tuhan. Kita akan mulai berjalan dengan Tuhan yang lebih lagi, mengenal Dia dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, tahun 2021 adalah tahun anugerah bagi kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terbang seperti burung Raja Wali Tuhan. Dengan iman dan pengharapan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang membangkitkan pengharapan-pengharapan yang baru di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena sudah 1 bulan ini Engkau bersama dengan kami. Kami mau menyerahkan hari-hari kami selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Keajaiban terjadi. Kami terima keajaiban. Kami terima mujizat. Kami terima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami. Semua yang percaya katakan amin. Berseru nama Yesus, ada mujizat, amin. Mari serukan nama Yesus 7 kali dan saya percaya ada mujizat, ada pemulihan. 1, 2, 3, Yesus, 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 Yesus. Come on. Mari semua tepuk tangan bersama-sama saya. Mari sama-sama bangkit, serukan nama Yesus. Siapa namanya? Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan Tuhan bangkit. Yesus, nyatakan kuasanya.
sama-sama bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Siapa namanya? Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat Iblis gemetar. kalahkan Tipu dayanya. kuasa Mari semua lambaikan tangan. Nama Yesus. Nama Yesus. Kuat. Nama Yesus. nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Di atas Mari semua tangan di atas, katakan nama Yesus. Come on. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus. nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Yuk tepuk tangan yang kuat ya. Tepuk tangan yang keras. Nama Yesus. Come on. Nama Yesus. Tepuk tangan yang keras. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Sekali lagi ya. Mari saudara. Tepuk tangan yang keras. Oh. Nama Yesus. Come on. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Di atas Come on. Perkusi memuji Tuhan. Nama Yesus. Menara yang kuat. Hey. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Come on. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Sekali lagi ya. Yuk tepuk tangan yuk. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Yesus. Nama Yesus. Kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Yesus namanya. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Yuk sekali lagi. One, two, three. Nama Yesus. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan. Nama Yesus. 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 Di atas segalanya. Berikan sorak-sorak, katakan haleluya. Yo. Mari sama-sama sembah Dia. Kami percaya waktu kami berseru, ada jawaban. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam
kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau Mari sama-sama angkat tanganmu. Serukan Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Hanya Kau jawaban dan jalan keluar buat kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Mari sama-sama angkat kedua tangan kita berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu Makasih Tuhan. sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Angkat tanganmu karena sumber. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya. Ku percaya padamu. Mari segenap hati serukan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Sama-sama. di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang
segenap hati ada jawaban. Dan kami percaya Kau pasti selamatkan kami Tuhan. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Help me, heal me. Help me, heal me. Lord, I cry to you with all my heart. Oh, help me, heal me. I know, Lord, I know you have me. Come on, tolong kami, help me. Help me, heal me. Lord, I cry to you with all my heart. Help me, Lord. Help me, heal me. Lord, I know you have me and heal me. Sekali lagi, help me, Lord. Help me, heal me. Lord, I cry to you. Lord, I cry to you with all my heart. Help me, Lord. Help me, heal me. Lord, I know. Sekali lagi. Help me. Mari sama-sama. Help me. Tolong kami Tuhan, sembuhkan. Lord, I cry to you with all my heart. Help me, Lord. Help me, heal me. Lord, I know you have me and you lead. Lord, I know you have me and you lead. Lord, I know you have me and you lead. Terima kasih Tuhan. Mari saya ajak segenap hati, arahkan hati pada Dia, sembah Dia. Sembah Dia, angkat tanganmu sama-sama. Sama-sama. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Ku menyembah, sembah Dia. Ku menyembah. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, sembah Dia segenap hatimu. Ku sembahmu, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, namamu Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus. Mari saudara, saya ajak angkat tanganmu, masuk dalam hadirat-Nya dengan hati yang tulus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami ini ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ini hati kami masuk dalam hadirat-Mu. Masuk ruang Maha Kudus
Terima kasih Tuhan yang luar biasa, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, Allah yang besar, yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Kemahakuasaan-Mu Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Engkau Allah yang besar, Allah yang layak kami sembah.
Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau angkat dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena kami disebut anak-anak Allah. Dari Allah yang hidup, Allah nyata, Allah yang bergerak terus, dan Allah yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan pesan-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kepada kami telinga yang mendengar akan pesan-Mu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kami pribadi. Roh Kudus, ajari kami untuk menangkap apa yang dari Tuhan pagi ini. Untuk pribadi kami masing-masing, bukan untuk orang lain. Ajari kami mempunyai hati yang merespon akan pesan Tuhan yang disampaikan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita, saudara. Ibu Tina yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat tahun baru 2021. Beserta dengan seluruh pimpinan dan jemaat JKI Injil Kerajaan, Shalom and Happy New Year 2021. Saudara mungkin mulai dengan bertanya kepada saya, Pastor Kong, apanya yang selamat, apanya yang happy di 2021? Padahal 2021 itu masih tidak menentu deh. Masih ada efek daripada pandemi di tahun 2020. Belum lagi kita dengar ada varian dari COVID yang baru dari Inggris yang kecepatannya menyebarnya bisa berapa puluh persen lebih cepat. Jadi apa yang kita bisa harapkan di tahun 2021, Pastor? Nah, saudara, hari ini saya memberikan harapan buat saudara. Bukan harapan dari manusia, tetapi harapan dari surga. Jadi saya sebut ini adalah biblical hope, harapan yang alkitabiah. Bukan hanya sekedar optimisme. Optimisme saya suka dengan orang yang punya optimisme, yang optimis, yang bagus ya. Saya senang mereka mengharap keadaan bisa berubah, dan itu memang harapan daripada kita semua. Tapi bagaimana kalau misalnya kenyataannya belum berubah, situasi dan kondisinya belum berubah? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Biblical hope, apa itu harapan alkitabiah? Harapan alkitabiah itu berdasarkan kepada seseorang. Optimisme mengharapkan situasi dan kondisi berubah. Kita tentunya ingin ya situasi berubah menjadi lebih baik, dan itu bagus-bagus saja. Tetapi walaupun situasi dan kondisi belum berubah, harapan kita tidak berdasarkan hal itu. Harapan kita berdasarkan kepada Sang Pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu bisa merubah kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik untuk kemuliaannya dan untuk kepentingan kita bersama. Itulah yang saya sebut dengan biblical hope, saudara. Jadi mungkin situasi di 2021 yang kita inginkan kelihatannya belum berubah, atau masih butuh waktu untuk berubah. Tetapi saudara dan saya tidak perlu kecewa melihat situasi dan kondisi yang ada. Karena biblical hope atau harapan atau ekspektasi saudara dan saya bukan kepada situasi dan kondisi yang belum berubah, tetapi kepada seseorang, yaitu Tuhan yang sangat amat mengasihi kita. Tuhan yang tahu situasi dan kondisi masih belum berubah, tetapi Dia bisa merubah situasi tersebut. Dan kalaupun belum berubah, harapan kita tidak pudar. Tuhan bisa melakukan dengan berbagai cara untuk membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Itulah biblical hope, saudara. Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai alam semesta kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Haleluya. Nah, saya mulai dengan sebuah cerita, saudara, untuk memberikan ilustrasi dari apa yang saya sebut dengan biblical hope.
Saudara masih ingat seorang tokoh bernama Yairus. Yairus, dia adalah kepala dari rumah ibadah. Nah, dia punya satu anak, dan anak ini adalah satu-satunya anak dia. Perempuan berusia 12 tahun. Pasti dia senang sama anaknya, pasti dia mengasihi anaknya. Ini the only child, pasti menjadi kesenangan daripada orang tuanya. Dan satu hari sang anak rupanya sakit, saudara. Situasi dan kondisinya dia sakit, bahkan kritis sakitnya. Alkitab mencatat dia hampir mati. Menurut saudara, ekspektasinya, harapannya bagaimana? Pasti rendah. Kenapa? Karena dari sakit, orang kan nggak langsung sakit sampai mati, hampir mati. Pasti sakitnya sedikit dulu, kemudian tambah berat, tambah berat, tambah berat. Jadi semakin hari harapannya semakin menurun melihat situasi dan kondisi daripada keadaan anaknya. Tetapi puji Tuhan, satu hari harapannya menjadi naik kembali karena dia mendengar nama Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu seorang yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi pada waktu dia dengar nama Tuhan Yesus, harapannya menjadi naik. Dan ditambah lagi pada waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia minta tolong sama Tuhan Yesus, Tuhan mau dengar pertolongan dia. Tuhan mau dengar permintaan pertolongannya dia. Dan harapannya menjadi lebih tinggi lagi. Dan kemudian Tuhan ngomong sesuatu yang mengagetkan dia. Aku akan ke rumahmu. Padahal Tuhan bisa melakukan kesembuhan itu lewat jarak yang jauh. Dia cukup mengatakan satu perkataan, itu bisa saja terjadi. Tetapi Tuhan mau datang ke rumah dia untuk menyembuhkan anaknya. Itu harapan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan Yesus datanglah ke rumah dia dalam perjalanan. Tetapi di tengah perjalanan, harapan daripada si Yairus jatuh. Apa yang terjadi? Karena perjalanan Yesus terlalu lama. Dan saya pikir-pikir ya nggak salah Tuhan Yesus ya. Kenapa? Karena banyak yang butuh Tuhan Yesus. Di dalam perjalanannya ke rumah Yairus, itu banyak kerumunan orang yang berdesak-desakan. Ada yang pengen menjamah Tuhan Yesus. Mungkin ada yang ingin bertanya sama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang ingin ngobrol sama Tuhan. Karena Tuhan ini adalah satu figur yang sangat menyenangkan untuk ditanya. Sangat menyenangkan untuk dimintain pertolongan. Karena Tuhan Yesus selalu ingin menolong saudara dan saya. Dan kemudian tiba-tiba ada satu perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Dan dia sudah ke dokter. Dan dia sudah ke dokter. Dan sudah ke dokter lagi. Dari dokter yang biasa sampai dokter yang bagus. Sampai dokter yang luar biasa. Tapi hasilnya dia semakin buruk. Mungkin bukan karena dokternya. Tapi karena situasi, kondisi daripada sakit penyakitnya. Saya tidak ingin menyalahkan dokter karena di jemaat saya juga ada dokter. Saya juga uncle saya seorang dokter dan saya sangat menghormati profesi seorang dokter. Khususnya di tengah pandemi mereka berjuang termasuk meresikokan kehidupan mereka, nyawa mereka untuk menolong orang-orang. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara untuk menghargai protokol kesehatan seperti menjaga jarak, seperti pakai hand sanitizer, cuci tangan, memakai masker. Saya rasa itu hal-hal yang bagus. Tapi perempuan ini tidak sembuh-sembuh. Bisa juga karena kemampuan dokter terbatas. Salah satu teman saya dokter bilang sama saya, Pastor Kong, saya juga manusia biasa. Saya juga butuh kalau saya sakit, selain butuh obat, saya juga butuh kesembuhan daripada dokter di atas segala dokter. Saya, ilmu saya terbatas. Dan dokter-dokter yang lain juga mengakui bahwa mereka tidak bisa menyembuhkan manusia. Tuhanlah yang menyembuhkan. Jadi ibu yang sakit 12 tahun pendarahan ini, dia bilang, saya sudah tidak ada harapan, tapi saya juga dengar nama Tuhan Yesus yang memberikan harapan yang luar biasa. Situasi dan kondisi saya masih sakit, tetapi Tuhan boleh saya harapkan. Karena orang ini, Tuhan ini tidak tergantung kepada situasi dan kondisi.
Dia adalah seorang penyembuh. Jadi ibu ini datang menjaba jumbai daripada jubah Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga dia disembuhkan. Dan Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir dari tubuhnya. Jadi di dalam perjalanan Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang banyak, waktu dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, dia mulai melihat. Dia mulai bertanya sama murid-muridnya, dia bilang, siapa yang tadi menjamah saya? Tentunya murid-muridnya bingung ya. Mana kami tahu Tuhan di sini banyak orang. Dan si ibu yang menjamah ini ya dia nggak mau ngomong. Tapi karena Tuhan bertanya lagi, jadi ibu ini merasa, waduh, dia harus kasih tahu. Dan akhirnya ketahuanlah dia yang menjabat jumbai dari jubah Tuhan Yesus. Dan terjadilah percakapan antara Tuhan dengan dia. Menurut saya percakapan itu adalah kurang lebih 5 menit. Bisa-bisa 10 menit. Nah, berarti waktu yang diharapkan sama Yairus itu semakin pendek. Dia tentunya ingin Tuhan Yesus segera datang ke rumahnya dan langsung menyelesaikan tugas dia sebagai seorang penyembuh. Atau kerinduan hatinya untuk menyembuhkan. Nah, saudara, bagi orang bisnis, time is money. Kita pernah dengar frase seperti itu. Tapi bagi orang sakit, time is healing. Waktu itu sangat penting. Waktu itu sangat penting. Dan ternyata Tuhan Yesus dalam perjalanannya terhalang oleh seorang kerumunan orang banyak, termasuk sama ibu ini. Jadi tiba-tiba terdengar suara dari orang dari rumah Yairus datang dan ngomong kepada Pak Yairus, Pak, udah nggak usah ganggu Yesus lagi. Anakmu sudah mati. Wow, saudara-saudara bisa bayangkan pada saat Yairus mendengar berita seperti itu. Harapannya yang tadi tidak ada, kemudian mendengar nama Tuhan Yesus ada harapan yang luar biasa. Dan menyaksikan bagaimana perempuan ini disembuhkan. Harapannya naik lagi dan sekarang ada berita yang buruk datang dari keluarganya. Dari rumah tangganya yang mengatakan anaknya sudah tidak tertolong. Aduh, saudara. Situasi dan kondisinya sudah tidak mungkin ditolong. Anaknya sudah meninggal. Saudara bisa bayangkan nggak bagaimana perasaan Yairus pada waktu itu? Tetapi cerita ini tidak berhenti di situ, saudara. Kabar baiknya cerita ini berlanjut. Ada faktor perkataan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan berkata kepada Yairus di Lukas 8 ayat 50. Yesus berbicara kepada Yairus ketika Yairus mendengar perkataan negatif. Saya ambil dari translation TPT ya. Dikatakan, Yairus, do not yield to your fear. Yairus, jangan engkau menyerah kepada ketakutanmu. Saya senang dengan ayat ini. Oh saudara, di dalam hidup di tahun 2021, jangan menyerah kepada ketakutan. Dengan kata lain, ketakutan itu selalu ada karena kita hidup di dunia yang sudah tidak sempurna lagi sejak Adam dan Hawa leluhur kita berdosa. Dan juga mungkin juga karena kesalahan kita dan kesalahan orang lain. Jadi belum lagi faktor iblis yang selalu ingin menakut-nakuti saudara dan saya. Tetapi perkataan Tuhan Yesus, jangan menyerah kepada ketakutan. Berarti kita punya kapasitas untuk mengalahkan ketakutan. Bahkan saya pernah khotbah di 1 Yohanes ditulis bahwa sewaktu kita menyadari kasih Tuhan yang luar biasa, waktu kita tahu Tuhan sangat amat mengasihi kita, perfect love, kasih yang sempurna, itu mengusir ketakutan. Jadi takut itu lawannya daripada kasih. Atau takut itu takut sama kasih. Jadi pada waktu kita takut, izinkan diri kita dipenuhi oleh kasih Allah, sadar akan Yesus mengasihi saudara. Sehingga saudara menjadi tenang kembali. Tenang itu bahasa Inggrisnya calm, C-A-L-M. Saya baru dapat WA dari teman saya. Bagus sekali. Dia bilang calm itu, C-A-L-M itu sebuah singkatan. C itu Kristus, Christ, A itu selalu, always, L itu love, M itu me. Jadi Christ always love me.
Saya bisa tenang, calm itu artinya tenang, karena saya sadar bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi saya. Amin, saudara. Bagus ya. Jadi pada waktu harapan daripada Yairus jatuh, waktu dia mendengar kabar negatif, Tuhan langsung berkata kepada Yairus. Tuhan tidak berlama-lama, dia langsung ngomong. Saya percaya pada saat saudara khawatir dan takut, ada bisikan Roh Kudus dalam hidup saudara yang berkata, jangan menyerah kepada ketakutan. Selanjutnya Lukas 8 ayat 50, have faith in me. Punyailah iman di dalam aku. Taruhlah imanmu bukan kepada situasi dan kondisi yang mungkin masih belum berubah, tetapi taruhlah imanmu kepada saya, kepada Kristus Yesus. Dan anakmu akan hidup lagi. Wow. Ini perkataan Tuhan untuk saudara di tahun 2021. Memiliki biblical hope. Jangan menyerah kepada ketakutan. Langsung saja pada waktu si Yairus mendengar perkataan Tuhan Yesus, harapan dia menjadi naik. Pada waktu saudara dan saya mengalami tantangan di dalam hidup, salah satu cara atau cara yang terbaik adalah mengingat janji firman Tuhan. Cara yang terbaik adalah kembali kepada firman Tuhan lagi dan baca dan meditasi firman Tuhan lagi yang selalu memberikan harapan kepada kita. Itulah biblical hope. Karena biblical hope itu adalah harapan yang bergantung kepada seseorang. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya bicara tentang ketakutan, saudara. Takut ini lawan daripada iman, saudara. Saya kira saudara sudah ngerti lah apa sih dan bahaya daripada takut. Tapi hari ini saya ingin cerita bahwa takut ini sangat berbahaya. Saya dengar dari cerita teman saya mengatakan di satu kota si virus COVID ini datang ke kota itu dan dia ngomong sama orang-orang di situ. Nah, ini cerita saudara ya. Saya ingin membunuh 1000 dari kota kamu. Tapi setelah beberapa saat kemudian yang terbunuh 10.000. Bukan 1.000 tapi 10.000. Kemudian namanya cerita saudara ya. Mereka bertanya kepada si COVID. Katanya kamu mau membunuh 1.000 sekarang kenyataannya 10.000. Tahu nggak saudara apa jawaban si COVID? Dia bilang saya bunuh cuma 1.000. Yang 9.000 yang terbunuh itu bukan urusan saya. Itu urusan takut. Ketakutan membunuh lebih banyak orang daripada penyakit itu sendiri. Saudara masih ingat cerita Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya? Sehabis melakukan mukjizat memberikan makan orang dengan roti dan ikan yang sangat sedikit, yang makan 5.000 orang atau 7.000 orang, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya pergi ke seberang. Sedangkan Tuhan Yesus ada di bukit, dia berdoa. Dan murid-muridnya pergi, kemudian kira-kira setengah perjalanan mereka, mungkin kira-kira 6 km, mereka stuck di tengah jalan karena ada angin sakal yang menghalangi perjalanan mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus turun menjemput mereka dengan melakukan mukjizat berjalan di atas air. Dan kemudian Tuhan Yesus ingin melewati mereka, ingin tahu reaksi mereka seperti apa. Tahu nggak? Karena takut di malam hari, di pagi-pagi hari jam 3, jam 4 pagi, apa yang terjadi? Murid-muridnya melihat ada sosok yang lewat, yang adalah Tuhan Yesus. Mereka bilang itu hantu. Jadi ketakutan itu bisa membuat common sense kita, cara berpikir sehat kita itu menjadi bingung, saudara. Itulah faktor takut. Apalagi yang dilakukan oleh takut? Takut ini membuat imun sistem, daya tahan tubuh saudara itu turun, saudara. Dan saya mengucap syukur dengan kesaksian salah satu jemaat saya, dia bilang pada waktu dia kena COVID. Dia mengucap syukur pada waktu dia kasih kesaksian. Waktu dia kasih kesaksian itu dia masih dalam posisi sakit COVID. Tetapi dia kasih kesaksian. Dan dalam kesaksiannya saya melihat dia tenang. Pada waktu saya WA dia, bagaimana keadaan kamu? Dia jawabnya tenang. Dia bilang, ya saya percaya dah sama Tuhan. Itu aja jawabannya. Dia tenang, dia tidak menyerahkan diri kepada takut, walaupun takut selalu menyerang dia. Apa yang terjadi? Akhirnya dia disembuhkan, saudara. Saya senang dengar kesaksian seperti ini.
Di mana kalau ketakutan itu justru menghancurkan, melemahkan daya tahan tubuh. Padahal daya tahan tubuh itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Itu senjata yang lebih hebat daripada obat apapun. Saudara, melenceng sedikit ya, saya baca buku tentang kesehatan. Dokter itu berkata bahwa, dokter yang terkenal berkata, imun tubuh saudara, daya tahan tubuh saudara itu luar biasa. Pemberian Tuhan yang the best. Dia, daya tahan tubuh, kita dengar bahwa COVID itu bisa bervarian ya. Ingat, daya tahan tubuh kita itu juga bisa beradaptasi, menyerang varian daripada COVID apapun. Keren sekali ciptaan Tuhan dalam hidup saudara. Dan oleh sebab itu daya tahan tubuh itu kita perlu kita jaga. Misalnya dengan olahraga, misalnya, dan salah satunya adalah merasa kita dikasihi Tuhan. Itu daya tahan tubuh kita meningkat saudara. Nah, apalagi bahaya daripada ketakutan. Salah satu yang saya dengar dari teman, dia bilang dia punya teman, dia punya orang tua, saking takutnya nggak berani keluar dari lingkungan rumah. Nah, habis ngomong ini saya minta saudara jangan salah mengerti saya ya. Saya menganjurkan kalau memang tidak butuh saudara untuk saat-saat ini di tengah-tengah pandemi, lebih baik work from home atau tinggal di rumah dengan menjalankan protokoler kesehatan. Namun yang terjadi sama orang ini adalah yang ekstrimnya. Dia sampai jarang sekali keluar dari kamarnya sendiri. Dan hampir boleh bilang nggak lagi ke taman di sekeliling rumahnya yang rumah bagus, rumah mewah, yang dia bisa jalan, jemur matahari dan lain sebagainya sambil olahraga. Keringatan. Ini adalah faktor ketakutan yang membuat orang seperti itu. Satu cerita lagi tentang takut. Masih ingat cerita Tuhan Yesus juga bersama dengan murid-muridnya? Mereka ada di dalam perahu, menyeberang juga. Dan kemudian di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sedang tidur. Dan murid-muridnya karena angin sakal dan kemudian air sudah masuk perahu mereka. Mereka dipengaruhi, dipenuhi dengan ketakutan. Sehingga mereka mengganggu Tuhan Yesus, membangunkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus rebuke, menghardik angin badai dan angin badai itu menjadi tenang. Sekarang saya ingin bikin skenario yang berbeda, saudara. Bagaimana pada waktu itu apabila Petrus dan kawan-kawan tidak takut? Apa yang terjadi kalau hari itu mereka tidak menyerah kepada ketakutan yang menyerang mereka? Apa yang terjadi pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus begitu tenangnya tidur, calm, dan mengerti calm itu adalah singkatan Christ always love me, Tuhan selalu mengasihi saya. Dan kalau Tuhan bisa begitu tenang, berarti saya juga bisa ikut tenang karena bukankah Kristus hidup di dalamku? Christ live in me, sama seperti dia di muka bumi ini, demikian juga saya apa adanya. Apakah Kristus baik di muka bumi ini? Dia baik, berarti saya juga baik. Bukankah cara berpikir kita harus demikian? Kristus sehat di muka bumi ini, demikian juga saya sehat. As he is, so are we on this earth. Seperti dia, demikian juga kita di muka bumi ini loh saudara, bukan di surga. Jadi mereka melihat Tuhan Yesus tenang begitu, mereka melihat badai dan mereka melatih iman percaya mereka. Dan mereka ngomong sama badai itu, ngomong-ngomong saudara kan kita hidup di tahun P ya, tahun mulut di mana menurut ukuran, menurut tahun Yahudi saudara ya. Itu adalah tahun mulut di dalam dekade ini sampai 9 tahun yang akan datang atau tahun 8 tahun yang akan datang. Berarti saudara dan saya bisa memakai mulut saudara untuk mengucapkan firman Tuhan, kata-kata yang merubah situasi dan kondisi kita. Amin ya saudara ya. Jadi saudara dan saya diberikan hak istimewa untuk tidak menyerah kepada ketakutan. Untuk selalu berharap bukan kepada situasi dan kondisi yang mungkin belum berubah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan di atas semua sikon. Amin saudara. Itulah harapan yang saya ingin bawa
kepada saudara memasuki 2021. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian saudara. Saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan kata di sini, ada tidak satu rancangan, tetapi ada rancangan demi rancangan, plural, jamak. Tuhan punya rancangan demi rancangan yang baik buat saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi, bukan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan berikan rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa sekali janji Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Yeremia 29 ayat yang 11. Saya kasih sedikit cerita ya. Background daripada Yeremia 29 ayat 11. Backgroundnya adalah bangsa Israel karena tegar tengkuk mereka, karena dosa mereka, pelanggaran mereka. Akhirnya mereka diambil dan dibuang ke negara Babylon. Mereka diambil dan dibuang ke negara Babylon. Kota-kota mereka pastilah menjadi reruntuhan. Pokoknya jelek lah. Mereka dibawa. Mereka dibawa ke negara asing. Kalau di negara asing mereka jadi apa? Pasti jadi orang warga negara kelas 4 atau kelas 5. Pasti nggak dianggap. Pasti dikucilkan. Pasti tidak dihargai, saudara. Itu yang terjadi. Belum lagi rajanya belum tentu raja yang baik. Tetapi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak membaik, mereka di situ ada 70 tahun lamanya, Tuhan berbicara sama Yeremia yang masih ada di Israel pada waktu itu dan mengirimkan berita kepada bangsa ini. Beritanya apa saudara? Mereka disuruh apa? Itu loh Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, aku punya rencana demi rencana yang luar biasa bagi kamu. Walaupun situasi dan kondisinya kamu ada di negara asing, di negara Babylon, tetapi aku punya rencana yang luar biasa. Itu situasinya. Dan Tuhan memberikan jaminannya di tengah situasi yang tidak kondusif. Malah Tuhan bilang sama mereka apa? Mereka disuruh untuk bangun rumah. Mereka disuruh untuk bikin kebun. Bangun rumah, bikin kebun berarti tempat untuk tinggal ya. Padahal mereka di tempat asing. Mereka berkata, izinkanlah anak-anakmu menikah. Bertambah banyaklah. Biasanya kita ada di negara asing, kita merasa self-pity. Kita merasa tidak berdaya dan takut masuk dalam hidup kita, sehingga kita tidak bergerak, kita menjadi lumpuh. Itu biasa yang terjadi. Jiwa kita itu dilumpuhkan dulu sama iblis. Tetapi Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk memberikan harapan, dan harapan itu diterjemahkan dengan membangun rumah. Berarti ada usaha, berarti ada kehidupan, berarti ada usaha-usaha baru lagi. Dan saya berdoa di tengah-tengah pandemi ini, saya tahu usaha-usaha saudara mengalami tantangan dan rintangan. Tapi don't give up. Jangan menyerah kepada rasa takut. Kalau memang perlu ganti usaha, silakan. Tapi jangan sampai saudara berkata, udahlah payah deh, percuma saya berusaha di tengah pandemi ini. Jangan saudara. Saya ingin memberikan harapan kepada saudara, biblical hope, untuk membangun rumah saudara kembali. Membangun rumah itu bukan berarti harus membangun rumah secara fisik, tapi bisa diartikan untuk berupaya lagi. Untuk mencari bisnis demi bisnis terobosan lagi. Untuk mencari pelayanan dengan terobosan demi terobosan. Dan hal-hal yang lain yang membawa kehidupan saudara. Jadi di tengah-tengah pandemi ini, situasinya mungkin belum favorable. Situasinya belum seperti yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, di tengah pandemi ini ada favorable God. Tuhan yang selalu berlimpah di dalam kasih-Nya. In fact, Dia adalah kasih itu sendiri. God is love. Sehingga tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu di luar daripada nature-Nya yang adalah kasih.
Dan Roma 5 berkata dia itu Tuhan yang penuh dengan anugerah yang berlimpah-limpah. Dan tidak mungkin sesuai dengan nature-nya dia, sifatnya dia tidak memberikan anugerah buat saudara dan saya di tahun 2021. Dan kalau saudara dan saya mengalami sebuah tantangan yang memerlukan belas kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Betul, manusia bisa tidak setia, tetapi Tuhan tidak pernah tidak setia. Amin gak saudara? Jadi memasuki tahun 2021, Tuhan ngomong sama Yairus, do not yield to your fear. Jangan menyerah kepada ketakutanmu. Taruhlah imanmu ke dalam aku, kata Tuhan Yesus kepada Yairus. Kalau kita taruh iman kita kepada diri kita sendiri, kita akan kecewa. Kita akan mengalami banyak tantangan dan rintangan dan kita menjadi hopeless. Kita menjadi lifeless, tidak punya harapan, tidak punya kekuatan lagi. Have faith in me, ini salah satu ayat yang saya suka. Punyailah iman di dalam aku. Berarti saudara punya iman, kalau saudara merasa kecil, saudara tidak perlu kecewa. Karena saudara menaruh iman saudara yang kecil itu kepada iman Tuhan yang tidak pernah goyah. Amin saudara ya, luar biasa. Nah kembali lagi ke cerita Yairus tadi, Tuhan Yesus dalam perjalanan setelah dia mendengar perkataan orang rumah kepada Yairus tentang perkataan yang negatif, segera Tuhan intervensi dengan biblical hope, dengan harapan. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai ke rumah Yairus. Apa yang terjadi? Yairus gemeter lagi. Yairus harapannya bisa turun lagi loh. Karena di situ ada orang lagi nangis, meraung-raung. By the way, itulah tradisi seperti itu di zaman dahulu. Orang yang meninggal mereka nangis. Dan gak cuma 1-2 orang, ada banyak orang lagi menangis. Membawa situasi jiwa kita, roh kita menjadi down. Saya bisa bayangin suara kematian itu bergaung-gaung di telinga Yairus. Membuat hatinya kecut lagi. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berkata, anak itu tidak mati, dia cuma tidur. Itu bahasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Kematian buat kita itu adalah bagi Tuhan itu tidur. Dan kita bangun di dunia yang luar biasa di surga. Tapi hari itu Tuhan Yesus ingin menyembuhkan anak itu. Dan atas permintaan Yairus, dia ingin memenuhi permintaan Mr. Yairus. Dan pada waktu ada orang yang menangis ini, Tuhan Yesus kasih pengharapan. Tapi yang justru yang terjadi, orang-orang itu mencemooh Tuhan Yesus. Mencemooh. Mereka mentertawakan Tuhan Yesus. Tertawa bersama Tuhan Yesus itu bagus, saudara. Laugh with me. Tapi kalau laugh at me, mentertawakan saya itu gak bagus. Mentertawakan orang lain beda dengan tertawa bersama-sama dengan orang itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyuruh orang-orang itu keluar. Luar biasa Tuhan. Dia menyuruh orang-orang itu keluar. Suara-suara yang bising. Suara-suara yang tidak sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan ingin make sure saudara tidak dengar. Akhirnya dia masuk ke kamarnya, anak itu bersama dengan 3 murid-muridnya, bersama dengan orang tua daripada anak Yairus dan istrinya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan anak itu. Luar biasa. Ini cerita saya baca, wow. Ingat, biblical hope itu menaruh harapan kita. Bukan kepada situasi dan kondisi, tetapi kepada Dia yang berada di atas situasi dan kondisi. Saudara, yang tadi saya bacakan itu diambil dari Lukas pasal 8. Kalau saudara melihat overview daripada Lukas pasal 8 itu luar biasa. Ada 4 mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di pasal yang sama. Yang membuktikan bahwa Tuhan itu God of nature. Dia Tuhannya alam semesta. Pada waktu dia membuat angin sakal. Pada waktu dia membuat ombak menjadi tenang. Tuhan Yesus itu Tuhan. Berkuasa di atas segala iblis-iblis manapun. Kenapa? Karena di ayat yang sama itu Tuhan Yesus mengusir orang-orang.
mengusir roh jahat daripada orang yang dirasuki sehatan yang banyak sekali. Kemudian di situ juga Tuhan Yesus menyembuhkan ibu yang sakit 12 tahun. Berarti Tuhan itu berkuasa, namanya lebih besar daripada nama sakit penyakit. Dan kemudian Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian, berarti Tuhan itu berkuasa atas alam maut. Itulah Tuhan yang luar biasa, itulah Tuhan saudara, itulah Tuhan saya yang sangat amat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu memasuki 2021, doa saya saudara menaruh harapan saudara bukan kepada situasi dan kondisi. Tentunya kita berharap situasi dan kondisi akan membaik. Tapi kalaupun situasi dan kondisi belum membaik seperti yang kita inginkan, kita punya Tuhan atas semua situasi dan kondisi. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk teman-teman yang ada di JKI Injil Kerajaan. Bapa, Engkau memberikan biblical hope, harapan Alkitabiah yang luar biasa. Di tahun yang baru ini kami boleh berharap kepada Tuhan yang sangat amat mengasihi kami. Dan kami boleh menjalani hidup kami dengan rasa damai sejahtera, calm. Karena kami sadar Christ, Tuhan Yesus, always, selalu love me, mengasihi aku, mengasihi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk setiap kebutuhan daripada jemaat, kebutuhan kesembuhan dari sakit penyakit, kebutuhan keuangan, kebutuhan jiwa di dalam, dan lain sebagainya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberikan harapan, Engkau yang berjanji, Engkau yang memberikan jawaban atas setiap tantangan dan rintangan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terima mujizat Tuhan. Kami terima kesembuhan kami. Kami terima janji Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya kita semua ada dalam proteksi dan perlindungan Tuhan yang sempurna. JKI Injil Kerajaan on the Move hadir kembali ke hadapan Anda untuk membagikan berita dan informasi terbaru seputar kegerakan di gereja kita. Someone stands to fight anytime somebody lives to serve and not be served. I know God is on the move, on the move. Gereja JKI Injil Kerajaan turut ambil bagian dalam memberikan bantuan bagi warga desa Buteng, Dusun Rate, Majene, Mamuju yang terkena bencana. Terima kasih bagi jemaat yang sudah turut ambil bagian untuk membantu masyarakat di sana. Masih dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin menabur untuk korban bencana alam di Mamuju. Bisa transfer ke rekening BCA 182-2700-009 atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan Berkat Bagi Bangsa dengan mencantumkan berita bantuan Mamuju. Mari kita saksikan liputan dan update terbaru dari Mamuju. Lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Selanjutnya kita akan saksikan liputan acara Intimate Worship kedua bersama KG Praise yang diadakan pada hari Kamis 28 Januari 2021 lalu.
Kami informasikan bagi yang akan melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja JKI Injil Kerajaan dapat melakukan konseling pranikah yang dilakukan minimal 6 bulan sebelum menikah. Pendaftaran dapat dilakukan 8 bulan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Sekretari Gereja di 02476632222. Mau ada acara tapi bingung pesen roti di mana nih? Inke Bakery aja. Inke Bakery menerima pesanan untuk berbagai acara. Dibuka kesempatan juga untuk Anda yang ingin menjadi reseller. Dan kita bisa memberikan harga khusus. Penasaran kan? Hubungi ke Lala di nomor 08953 60711 328. Inke Bakery, harga murah, rasa nggak murahan. Selamat untuk jemaat yang telah melaksanakan penyerahan anak. Jonathan Tri Wicaksono, putra dari Bapak Ragil Wicaksono, dan Ibu Hari Setiorini. Berikut liputan kunjungan Ibu Gembala Pastatina Kung Purnomo ke jemaat-jemaat. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa transfer ke rekening atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan, BCA Cabang Gang Tengah dengan nomor rekening 18253000009. Mandiri Cabang Semarang dengan nomor rekening 1350022233322. Atau dapat scan barcode yang sudah tersedia berikut ini. Masih ada info untuk Anda. Mari kita terus jaga kesehatan dan terus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyaksikan JKI Injil Kerajaan on the Move. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya ingin sharing sedikit saudara sebelum kita akhiri. Minggu lalu, Sabtu minggu lalu ya, saya mengadakan yang namanya kelas coding. Saya ini sudah usia 59, waktu dikasih tahu kelas coding itu apa sih gitu. Saya nggak ngerti apa-apa saudara. Saya akhirnya tanya ke sini, ke sana gitu tentang kelas coding dan saya bertemu dengan salah satu jemaat di tempat ini saudara. Saya pas bisa berkunjung ke rumahnya, terus saya tanya-tanya banyak dan akhirnya kelas coding itu diadakan Sabtu yang minggu lalu. Saya mulai ternyata kelas coding itu bagus sekali. Di Semarang belum populer saudara. Hanya di sekolah-sekolah internasional baru itu mulai mengerti yang namanya kelas coding, tapi kalau sekolah nasional masih belum pada tahu. Jadi rupanya itu penting untuk anak kita karena itu membuat anak itu bisa creative thinking, problem solving, terus innovation, analytical dan logical thinkingnya akan bagus. Wah, pada waktu saya mendengar seperti ini anak-anak bagus. Terus saya katakan, kalau sudah kelas coding terus ngapain? Oh, bisa buat robot. Oh, bisa buat program. Jadi punya program jadi programmer. Oh, begitu. Jadi rupanya di sini akhirnya saya banyak ngerti tentang coding itu. Nanti bisa aeromodeling, bisa science technology, bisa IT, saudara. Dan disitulah saya ini dari yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Saya pinter karena jadi gembala saudara di sini. Kalau tidak jadi gembala mungkin saya masih jadul saudara. Tapi ini saya juga tidak tahu, Tuhan ngarahkan. Saya ngomong, ayo dibuat yuk. Kita berikan free, gereja yang bayar. Untuk 20 anak dulu. Waktu Sabtu yang sebelumnya ini. Saya buka pendaftaran dan tidak hanya 20, 22 saudara. Itu aja masih ada 3 anak lagi yang tidak bisa ikut karena tidak punya laptop. Syaratnya adalah punya laptop karena ini Zoom, pakai Zoom. Setelah itu saya katakan, oh
Responnya bagaimana? Waduh Bu, anak-anak seneng sekali. Anak-anak seneng, gembalanya ikut seneng saudara. Terus saya katakan, bagaimana kalau sekali lagi? Wah, langsung anak-anak kemarin merespon saudara. Sekali lagi saudara. Saya lihat hasilnya, mereka bisa mulai buat PR-nya gitu ya, di komputernya begitu. Ikan sama ikan bisa ngobrol. Kok sudah ada tepuk tangannya. Wah, bagus sekali. Saya ngomong, wah ini cucu saya juga nanti harus ini. Mulai dini balita harus dimasukkan ini supaya analitikalnya itu mulai jalan gitu ya. Terus disitulah Tuhan mulai memberikan ide. Ini adalah salah satu cara nanti untuk menjangkau anak-anak. Mereka sudah di rumah, ke gereja nanti juga sudah malas gitu. Saya pas berdoa dengan guru-guru sekolah minggu di lapangan bola itu, saya lontarkan ke mereka, yuk kita buat kelas coding. Arahnya terus bagaimana? Saya katakan, aku mau membuat sekolah robotik. Bagus banget Bu. Saya sendiri juga bingung saudara. Saya ngomong, saya ini nggak ngerti apa-apa, cuman saya ngerti, oh robotik ternyata anak-anak bisa membuat. Dan itu harus mulai dengan kelas coding. Mereka bisa jadi programmer hebat, membuat aplikasi-aplikasi. Mereka dasarnya adalah kelas coding. Tanpa itu mereka nggak bisa. Jadi dari sini saya tambah semangat karena semakin mengerti saudara. Jadi saya katakan, gereja mana yang punya gedung sebesar ini? Holy Stadium ini, kita juga Injil Kerajaan. Kita punya tempat yang luas. Saudara ngerti, ini gedung ini luasnya 1 hektar. Gedungnya aja loh saudara. Belum tempat parkirnya, 1 hektar. Kita punya tempat seperti ini, kenapa kita tidak gunakan untuk kita sedikit anak, gak usah banyak-banyak. 10-20 anak kumpul di tempatnya lobi di belakang. Tempatnya luas terbuka dan kita tidak menyalahi protokol kesehatan karena kita bisa kasih jarak yang cukup besar. Saya ini terus terang saya juga eman saudara karena 3 anak nggak bisa ikut karena kendalanya adalah tidak punya laptop. Saya itu sharing saudara kepada salah satu jemaat di tempat ini ide saya ini untuk kelas coding dan nanti saya mau buka sekolah robotik. Saya katakan, tapi kesian ada 3 anak nggak bisa ikut karena nggak punya laptop. Setelah itu jemaat katakan, boleh nggak? Saya yang sediakan. Saya ngomong Tuhan terima kasih disediakan oleh Tuhan nanti 10 laptop saudara. Wah, saya katakan ini biji sesawi bisa menghasilkan untuk kerajaan Allah sesuatu yang besar. Awan sebesar telapak tangan sudah terlihat. Saya katakan, wah saya setuju. Kemarin Dede dengan Pak Joshua cari mulai. Saya ngomong, saya tidak mau komputer yang baru. Komputer bekas aja supaya lebih banyak lagi anak-anak yang bisa ditolong untuk ikut acara ini, saudara. Jadi di sini setelah saya berbicara kepada guru-guru sekolah minggu, mereka itu, Bu, kenapa enggak youth, Bu? Dia, bagus sekali. Saudara ingat yang saya bagikan. Mata kita mesti terbuka melihat surga. Kalau kita bisa melihat yang ada yang di dalam surga, maka pada waktu kita mengerjakan tugas kita di dunia, ada nilai plusnya, yaitu apa? Tugas ilahi. Saya katakan saya mengadakan ini bukan karena saya berambisi atau saya pengen jadi berbeda dengan yang lain. Ya memang harus berbeda saudara kita. Tapi karena saya mau jiwa-jiwa. Saudara bayangkan, saya katakan kepada jemaat yang dia memang jagonya untuk robotik. Dia habis memenangkan 1 anak untuk juara robotik di Asia Tenggara. Saya katakan, buat 1 anak yang tidak mampu, diajari sampai pinter jadikan juara. Kalau itu jadi juara robotik, sekampung geger saudara. Maka mereka akan belajar di mana? Belajar gratis di gereja. Kita yang tidak mampu bisa belajar gratis. Tapi yang saudara mampu, saudara harus bayar. Karena apa? Supaya subsidi silang saudara. Jadi di sini saya ngomong Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan kasih ide saudara.
Saya katakan ya, kalau kita bisa melihat akan surga terbuka, maka kita bisa ngerti ada tugas ilahi yang harus kita lakukan. Kita bukan hanya sekedar mengumpulkan anak untuk diajari kelas coding, tidak hanya itu, tapi ada amanat agung yang kita masukkan supaya anak-anak ini mengenal Tuhan. Saudara bayangkan kalau mereka 8 tahun mulai sampai 12 tahun mereka kenal Yesus, mereka lahir baru, maka sepanjang hidupnya mereka akan kenal Yesus terus, tidak akan lepas. Itu penelitian loh saudara. Semakin muda seseorang itu mengenal Yesus, semakin dia lebih kuat lagi menjalani hidup selanjutnya bersama dengan Yesus. Jadi itu yang saya bagikan kepada saudara, karena saya bersuka cita Tuhan itu terus bergerak. Meskipun ada pandemi, itu situasi dan kondisi saudara, tapi pengharapan kita tetap kepada Yesus. Maka dia membukakan banyak hal yang baru saudara, yang kita tidak pernah mikir, yang bahkan saya tidak pernah tahu saudara. Tapi saya belajar mendengar apa yang Yesus katakan. Pada waktu saya melakukan yang Yesus katakan, maka semuanya itu akan jadi dengan baik saudara. Bukan melakukan apa yang saya inginkan, tapi saya melakukan apa yang Yesus katakan, maka itu terjadi. Dan ada tugas ilahi yang harus jadi tanggung jawab kita sebagai gereja, membawa anak-anak ini kenal kepada Yesus, berhubungan pribadi dengan Yesus. Semakin dini, semakin anak itu akan makin melekat kepada Tuhan. Seumur hidup mereka tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Ya, jadi itu yang saya ingin bagikan. Saya bersyukur saudara doakan supaya sekolah robotik ini boleh jadi di gereja ini. Karena itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang buat kita memulai, karena itu memulai sesuatu yang baru. Tapi kalau saya tahu ini dari Tuhan, dan awan sebesar telapak tangan sudah terlihat, dengan satu jemaat memberikan 10 komputer untuk anak-anak belajar, anak-anak yang tidak mampu. Anak-anak yang mampu bisa membayar, harganya juga murah, kita akan berikan subsidi supaya bisa menolong akan anak-anak yang tidak mampu juga belajar akan coding ini. Saudara bisa lihat nanti ada anak-anak muda yang jadi programmer yang hebat saudara di akhir zaman ini. Ada anak-anak kita yang hari ini belajar, nanti di kemudian hari dia bisa meninggikan nama Tuhan dengan prestasinya. Akan hal yang luar biasa sekali saudara. Terang itu harus dinyatakan kepada Tuhan. Ya, itu pengumuman saudara. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Saudara terus doakan untuk sekolah robotik ini biar jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mau membawa seluruh persembahan kami. Karena Engkau mengatakan di Maliaki 3 ayat yang 10, bawalah seluruh persembahan sepersepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kami membawa seluruh persembahan kami, perpuluhan yang adalah hakmu, persembahan syukur, nasar, buah sulung kami. Maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan, belalang-belalang akan disingkirkan, dan palang-palang pintu yang menghalangi berkat masuk disingkirkan dari hidup kami, dan berkat dicurahkan sampai berkelimpahan. Kami melakukan bagian kami Tuhan, dan Tuhan yang akan melakukan keajaiban. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus akan membuka perbendaharanya yang melimpah, dan berkat-Mu turun atas kami.